menyaksikan Flash Report bersama saya Desi Rahelia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membenarkan adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Purbaya menegaskan peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Purbaya, penindakan yang dilakukan KPK bukanlah tekanan psikologis bagi pegawai, melainkan pengingat agar seluruh aparatur menjalankan tugas sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Di sisi lain, Purbaya juga menegaskan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terseret kasus. Meski demikian, Menko menekankan pendampingan tersebut tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Ini shock terapi kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini ya. Paling biasanya 1, 2, 3. Nah, kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT oleh di Banjarmasin dan di sini juga ada masuk ya? Di Lampung yang disergap oleh KPK ya. Nah, ini mungkin juga bukan shock terapi bagi pegawai kami. Begini, saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden minta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu. Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di-abuse gitu kira-kira. Tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus gencar melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Terkini, KPK melakukan penindakan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Banjarmasin, serta dugaan keterlibatan mantan pejabat Bea dan Cukai di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari 2026. Operasi tangkap tangan ini menambah panjang daftar pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang tersandung kasus korupsi. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Halo sahabat Eljon, bersama saya Gilang Kadafi. Saat ini saya sedang berada di Central Park Mall, di mana kita akan melihat persiapan Central Park Mall untuk menyambut Hari Raya Imlek 2026. Berikut liputannya. Balutan pernak-pernik nuansa merah dan emas terhampar indah menghiasi taman, seakan menebar doa dan harapan di setiap sudutnya. Klip lampion bergoyang lembut memantulkan cahaya keberuntungan, menghangatkan suasana menyambut datangnya tahun baru Imlek 2026. Ya, semarak perayaan Imlek sungguh terasa. Di pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Barat ini, Central Park Mall hadir dengan konsep dekorasi dan rangkaian acara yang memanjakan pengunjung dari segala usia. Salah satu yang paling mencuri perhatian, ornamen patung kuda berukuran raksasa, simbol sio kuda api yang melambangkan semangat, kekuatan, dan kegigihan di tahun ini. Tak heran, area ini dipadati pengunjung demi mengabadikan momen dalam bidikan kamera. Rangkaian tahun ini dari tanggal 31 Januari sampai 22 Februari, kita ada banyak banget rangkaian program dan event yang kita siapkan setiap weekend. Ada barongsai di Central Park maupun di Central Park 2, ada barongsai tonggak, barongsai tapi jadi chromatic show. Terus kemudian ada performance musik dan sebagainya. Kita juga tahun ini konsepnya bertema catur, jadi kita juga nanti akan ada activity bisa catur bersama robot. Customer kita bisa catur bersama robot. Nah selain itu juga tanggal 7 Februari nanti kita ada Lunar Shopping Marathon. Itu shopping program yang kita siapkan khusus bagi customer yang lagi mau berbelanja Imlek. Nah itu kita siapkan banyak banget hadiah dari iPhone, dari Samsung Galaxy Flip 7, semua banyak banget hadiahnya pada tanggal 7 Februari tersebut dari jam 5 sore sampai 11 malam. Dan kemudian tanggal 17 Februari itu pada saat perayaan Imlek kita akan ada Lunar New Year Celebration. Nah jadi kita itu akan ada banyak performance dan yang ditunggu-tunggu fireworks show. Sebuah panggung hiburan juga telah disiapkan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya sepanjang rangkaian perayaan Imlek. Tepat di depan panggung, papan catur raksasa hadir sebagai bagian dari konsep visual tahun ini.
Menjadi simbol strategi keseimbangan dan keharmonisan hidup, tak mau ketinggalan. Central Park 2 juga tampil memikat, mengangkat tema kuliner khas Imlek di area atrium. Pengunjung disambut replika kue keranjang berukuran besar, lengkap dengan miniatur makanan khas Imlek lainnya, seperti mie, mochi, dan jeruk. Menghadirkan suasana akrab sekaligus menggugah selera. Dengan dekorasi yang meriah dan program yang beragam, perayaan Imlek dan Central Park Mall digelar dalam periode yang panjang, mulai 31 Januari hingga 27 Februari 2026. Gilang Kadafi, Sigit Purnomo, Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di aljonews.com. Jangan lupa follow Instagram @aljonews. Saya Desi Rahelia, sampai jumpa.